Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang hubungan KP dan KC. Sekarang kita akan membahas tentang asas Le Chatelier. Nah, bunyinya seperti ini. Jika reaksi kimia yang setimbang menerima perubahan keadaan atau menerima aksi dari luar, reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan baru dengan suatu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima. Oke, maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika suatu reaksi sudah setimbang, itu jika ditambah zat lain atau dilakukan perubahan terhadap reaksi, maka kesetimbangannya kan akan berubah atau akan jadi tidak setimbang. Nah, agar tetap dalam keadaan setimbang, maka si reaksi itu akan melakukan kesetimbangan baru dengan cara menggeser kesetimbangannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang dapat mengganggu kesetimbangan suatu reaksi. Nah, faktornya itu, oke, ada 4 faktor. Ada faktor konsentrasi, faktor suhu, tekanan, dan faktor dari volume. Oke, kita bahas satu-satu. Dari faktor konsentrasi dulu. Analoginya misalkan gini. Misalkan ada suatu tabung U. Tabung U itu, bentar, kayak gini ya. Ada tabung U yang berisikan suatu cairan. Oke, ini tabung U misalkan. Nah, tabung U, misalkan ini lubang A, lubang B. Jika diisi suatu cairan, otomatis kan posisi cairannya itu akan sejajar antara lubang A dan lubang B. Akan memiliki tinggi yang sama. Ibaratkan itu reaksi setimbang. Nah, apabila di salah satu lubang tabung itu di A atau di B dilakukan perubahan, misalkan dengan penambahan zat, misalkan ditambahkan suatu zat cair lain ke tabung A. Nah, ini ditambahkan air. Otomatis ketinggian air di lubang A itu kan awalnya akan lebih tinggi dulu ya. Sebelum sebelum terjadi perubahan awalnya akan lebih tinggi posisi cairan di lubang A. Nah, tapi lama-kelamaan kan si tabung ini akan menyesuaikan bagaimana caranya agar si tingginya itu antara A dan B sama. Nah, agar kembali sejajar atau kembali setimbang. Nah, akan dilakukan satu pergeseran. Bagaimana cara bergesernya? Nah, air di yang A itu kan nanti akan mengalir ke posisi B. Sehingga nanti posisi airnya itu akan sejajar lagi ya antara si A dan si B itu akan sejajar. Akan memiliki tinggi yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ada suatu cairan dimasukkan ke lubang A, otomatis air cairan tersebut akan bergerak ke arah B sehingga posisi atau tinggi dari si cairan tersebut akan sama atau setimbang lagi. Nah, itu analogi jika kesetimbangan ditambahkan di salah satu titik. Maka kalau ditambahkannya di A akan bergeser ke B, kalau ditambahkannya ke B itu akan bergeser ke A. Sehingga jika ditambahkan suatu zat ke salah satu titik akan bergeser ke arah lawannya gitu ya intinya. Kalau A bergeser ke arah B tadi cairannya, kalau si B akan bergeser ke arah A. Nah, itu jika ada penambahan dari konsentrasi analoginya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si cairan itu tidak ditambah tapi dikurang? Misalkan, misalkan eh, cairan di B itu diambil menggunakan pipet tetes beberapa tetes. Nah, ketika ada suatu cairan diambil dari lubang B, otomatis kan lubang B akan berkurang ya jumlahnya. Tapi kan tidak langsung yang A lebih tinggi, yang B lebih rendah. Tapi akan ada pergerakan air, bagaimana caranya agar si posisi atau si tinggi airnya itu akan sama kan?
Nah, sehingga jika ada cairan yang diambil dari lubang B, itu akan ada pergeseran dari si A menuju ke B. Agar cairan yang di B itu tadi terisi yang diambilnya ya. Jadi agar sejajar lagi, otomatis akan ada perpindahan dari A ke B. Begitupun jika cairannya diambil dari arah A. Kalau ini diambil dari arah A, otomatis air akan bergerak dari B ke A. Nah, sambil kalian bayangkan aja atau boleh dicoba dipraktekkan di rumah jika ada suatu benda yang mirip tabung U ini dan diisi cairan ya. Nah, logikanya seperti itu untuk konsentrasi. Jadi ketika konsentrasi diperbesar, itu akan bergeser ke arah lawan. Tapi jika konsentrasi diperkecil, akan bergeser ke arah yang diperkecilnya. Seperti tadi, jika yang diperkecilnya A ke arah A bergesernya, jika yang diperkecilnya B ke arah B bergesernya. Oke, itu pengaruh dari konsentrasi. Oke, contohnya, misalkan di sini ada reaksi dari N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini delta H ya, delta H-nya minus 92 kJ. Nah, jika ada suatu reaksi yang diberikan, yaitu misalkan yang pertama, gas N2 ditambah. Nah, ini ditambah. Nah, akan bergeser kemana nanti kesetimbangannya? Ketika gas N2 ditambah, otomatis seperti tadi. Ini kan reaktan ya. Ini produk. Ketika N2 ditambah, otomatis dia akan bergerak ke arah lawannya tadi menurut teori yang di atas. Sehingga ketika N2 ditambah itu akan bergeser ke arah produk. Nah, atau bergeser ke arah kanan. Karena menurut analogi tadi, kalau ditambah A bergeser ke B ya. Nah, apa yang terjadi jika kesetimbangan bergeser ke arah produk? Artinya produknya akan semakin banyak, semakin besar jumlahnya, gitu ya. Sekarang kalau misalkan N2-nya itu bukan ditambah tapi dikurang atau diambil, dikeluarkan. Nah, jika N2 dikurang tadi kalau diperkecil itu akan bergeser ke arah yang diperkecil sehingga akan bergeser ke arah reaktan. Reaktannya yang diperkecil. Oke, seperti itu. Contoh lain, misalkan gas NH3 ditambah. Gas NH3 ditambah berarti ditambah bergeser ke arah lawan. Bergeser ke arah lawan yaitu bergeser ke arah reaktan. Sehingga jumlah reaktannya akan semakin banyak alias jumlah N2 dan H2-nya akan semakin banyak. Tapi jika NH3 dikurang, nah kalau dikurang itu tadi bergeser ke yang dikurangnya atau yang diperkecil. Berarti bergeser ke arah produk karena NH3 yang dikurang produk sehingga bergeser ke arah produk. Menyebabkan produknya akan semakin banyak atau NH3-nya semakin banyak jumlahnya. Itu pengaruh dari konsentrasi. Oke, kita ke pengaruh kedua, yaitu pengaruh dari suhu. Suhu itu hubungannya dengan ekso dan endoterm. Masih ingat? Endoterm itu ciri-cirinya delta H-nya berharga positif. Sementara eksoterm itu ciri-cirinya delta H-nya berharga negatif. Nah, jadi jika suhu naik, itu akan bergeser ke arah yang positif delta H-nya. Tapi jika diturunkan, akan bergeser ke arah yang delta H-nya negatif. Oke, kita lihat contoh yang tadi. Nah, ini reaksinya berlangsung ekso atau endo. Kita lihat delta H-nya. Di sini delta H-nya min. Berarti berjalan secara eksoterm. Oke, ingat untuk kesetimbangan panahnya dua arah. Artinya bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Eksoterm itu untuk reaksi yang ke arah kanan. Nah, yang panahnya ke kanan ya. Karena reaksinya bolak-balik, berarti ada reaksi yang berjalan ke kiri. Nah, yang berjalan ke kiri berarti reaksinya delta H-nya berapa? Delta H-nya positif 92.
itu berlangsung endoterm. Tuh. Karena reaksinya bolak-balik, sehingga ada ekso, pasti ada endo. Nah, apakah yang kanan selalu ekso? Tidak. Tergantung delta H-nya dulu, plus atau min. Karena di soal ini yang diketahui, di contoh ini yang diketahui, minus berarti ke kanannya minus, ke kirinya plus ya. Nah, misalkan suhunya dinaikkan. Jika suhunya naik, otomatis tadi akan bergeser ke arah endoterm. Kita lihat endotermnya ada di mana? Endotermnya ada di sebelah kiri. Sehingga pergeserannya akan bergeser ke kiri, alias produknya akan berubah menjadi reaktan. Sehingga reaktannya akan semakin banyak jumlahnya. Nah, jika suhunya turun, gimana? Suhunya turun itu tadi akan bergesernya ke arah ekso. Eksonya di sini ada di sebelah kanan. Sehingga akan bergeser ke arah kanan. Kanan itu produk, produknya akan bertambah banyak. Ya, itu untuk pengaruh suhu. Yang selanjutnya adalah pengaruh volume. Nah, kalau volume hubungannya dengan koefisien. Jika volume diperbesar, itu akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Jika suhunya diperkecil, akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Oke, contoh. Di sini ada N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kita lihat, reaktan di sebelah kiri, jumlah koefisiennya 1 ditambah 3. Jumlahnya ada 4. Di sebelah kanan, jumlah koefisiennya itu ada 2. Jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Di sini koefisien yang besarnya ada di sebelah kiri. Jika volume diperkecil, itu koefisiennya ke arah yang kecil. Yang kecilnya ini ada di sebelah kanan. Ya. Jadi kalian tinggal lihat koefisiennya saja mana yang besar, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, oke? Untuk tekanan kebalikannya, jika diperbesar itu ke arah koefisien yang kecil, tapi jika diperkecil ke arah koefisien yang besar. Jadi untuk tekanan adalah kebalikannya dari volume. Oke, contoh soal. Nah, contohnya misalkan, apabila pada volume tetap suhu dinaikkan. Nah, hubungannya dengan suhu naik. Kalau kalian lihat slide sebelumnya, tadi suhu naik akan bergeser ke arah endo. Endo itu delta H-nya positif. Kita lihat, delta H positifnya di kiri atau di kanan? Nah, ini kan positifnya di kanan, berarti delta H yang negatifnya itu adalah di sebelah kiri. Karena suhu naik ke arah endoterm, endoterm itu ke arah yang delta H-nya positif. Positif itu ada di sebelah kanan, sehingga akan bergeser ke arah kanan. Nah, kalau nggak A, C ya jawabannya. Sekarang, nah, K-nya makin besar atau K-nya makin kecil? K itu tadi tetapan kesetimbangan. K itu rumusnya tadi apa? Produk per reaktan. Kita lihat, kalau dia bergeser ke kanan, artinya produk akan semakin banyak. Jika produk semakin banyak atau angkanya semakin besar, K-nya semakin besar atau semakin kecil? Ya, K itu berbanding lurus dengan konsentrasi produk. Sehingga jika produknya semakin besar, otomatis K-nya semakin besar ya. Tapi kalau dengan reaktan itu berbanding terbalik. Jadi kalau reaktan semakin besar, K semakin kecil. Gitu. Ya, cara mengerjakannya. Oke, contoh lain. Di sini ada pada industri asam sulfat, gas SO3, menurut reaksi berikut, 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3, delta H-nya negatif 190
kilojoule. Untuk memperoleh SO3 sebanyak mungkin, maka, nah, di sini pertanyaannya kita ingin mendapatkan SO3 sebanyak mungkin. Artinya ini harus semakin banyak. Nah, artinya kalau SO3 harus semakin banyak, harus bergeser kemana? Bergeser ke kanan ya. Nah, berarti harus bergeser ke kanan. Apa yang harus dilakukan jika ingin bergeser ke kanan? Oke. Nah, kalau ingin bergeser ke kanan, kita coba lihat yang A. Volume sistem diperbesar. Oke, volume itu tadi hubungannya dengan koefisien. Jika koefisien, jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Apakah yang kanannya lebih besar dari yang kiri? Di kanan jumlah koefisiennya 2. Di kiri jumlah koefisiennya 2 ditambah 1, 3. Ternyata yang lebih besarnya bukan di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri. Sehingga jika volume diperbesar itu tidak akan memperoleh SO3 sebanyak mungkin. Ya, salah. Karena SO3-nya di kanan, kita ingin ke arah kanan. Sedangkan koefisien yang lebih besarnya ada di bukan di kanan, berarti salah. Yang B, suhu sistemnya tinggi. Kalau tinggi itu artinya naik. Nah, kalau suhu dinaikkan tadi ke arah endo. Endo itu tadi delta H-nya positif. Tadi ingin bergesernya ke kanan ya. Coba kita lihat di sebelah kanannya positif tidak? Nah, ternyata di sebelah kanannya itu negatif. Berarti ini juga salah ya. Kita lihat yang C. Konsentrasi SO2 ditambah. Berarti diperbesar SO2. SO2 diperbesar. Oke, kalau ini ditambah, berarti tadi bergeser ke arah lawan. Lawannya di sebelah kanan. Berarti jawabannya yang C. Karena ke kanan semakin besar. Jadi SO3 yang diperolehkan sebanyak mungkin. Nah, itu contohnya. Untuk yang contoh terakhir, silakan kalian coba jawab sendiri. Di sini yang diminta tetapan kesetimbangan mengecil. Artinya K-nya ingin kecil. Apa yang harus dilakukan? Tadi K itu rumusnya produk dibagi reaktan. Karena K-nya ingin semakin kecil, otomatis reaktannya harus semakin besar atau semakin banyak. Artinya, gimana caranya agar si kesetimbangan itu bergeser ke arah reaktan? Harus bergeser ke reaktan atau ke kiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba kalian jawab sendiri ya. Nanti samakan jawabannya dengan ibu. Di sini jawabannya ada 3. Jawabannya itu D, terus C, terus ingin bergeser ke kiri, koefisiennya lebih besar, berarti B. Nah, jawabannya ada B, C, dan D. Silahkan samakan dengan jawaban kalian. Analisis lagi. Jika jawabannya tidak sama dengan ibu, jika sudah sama berarti kalian sudah paham ya. Oke, itu materi kesetimbangan sampai akhir. Sampai sini pergeseran kesetimbangan. Silakan kalian review kembali dari awal mana yang belum pahamnya dan jangan lupa dikerjakan soal yang sudah Ibu kirim itu pengganti ulangan ya, 10 soal. Terima kasih Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.